Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-solehah, hebat dan cerdas. Nah anak-anak, hari ini kita masuk tematik lagi. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, kelas 3, subtema 2, pembelajaran kedua. Nah anak-anak, kita akan belajar pembelajaran kedua dan ketiga ya. Masuk ke pembelajaran kedua, subtema 2, menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Jadi setiap manusia tidak semua memiliki hal yang sama anak-anak. Misalnya seperti hobi atau pertumbuhan dan perkembangan masing-masing, semua itu berbeda-beda. Tidak semua manusia memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang sama. Nah, dari perbedaan itu kita harus belajar menghargai perbedaan orang lain, tidak misalnya mencela atau merendahkan, tapi kita harus menghargai perbedaan yang ada di setiap diri manusia masing-masing. Nah, selanjutnya, tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika beberapa hal seperti berikut. Melihat beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, lihat gambar di sini seperti anak yang mau mengambil bola ya. Kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, jadi anak ini susah mengambil bola karena tingginya tidak terlalu tinggi, jadi kesulitan. Jadi sikap kamu bagaimana? Membantunya mengambilkan benda itu. Nah, selanjutnya, sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, sila kedua Pancasila berbunyi apa anak-anak? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ditandai dengan lambang rantai. Nah, kita belajar ya anak-anak ya mengenai sila Pancasila kembali. Yang pertama itu lambang bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, lambangnya rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, lambangnya pohon beringin, persatuan Indonesia. Lambang keempat, lambangnya kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Ini adalah sila Pancasila dan lambangnya yang harus kalian pahami. Lalu selanjutnya, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Jadi kita harus saling menghormati antar sesama manusia, saling menyayangi, jangan ada kebencian, jangan ada dendam antara saling manusia. Jadi kita harus saling menyayangi, saling merangkul, dan memperlakukan manusia lainnya. Tema 1, subtema 2, pembelajaran ketiga. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Anak-anak pasti tahu ya, makanan yang menyehatkan dan bergizi yaitu 4 sehat 5 sempurna. Nah, 4 sehat 5 sempurna ini diantaranya ada apa aja ya? Kita lihat di sini gambar. Nah, di sini yang pertama, ini gambarnya pertama ada nasi, lalu umbi-umbian, lalu ada oatmeal. Nah, di sini ini termasuk ke dalam makanan pokok. Misalnya
Nah, ada nasi, kentang, jagung, roti, umbi, dan sagu. Nah, ini termasuk ke dalam makanan pokok. Nah, makanan pokok ini mengandung karbohidrat. Nah, lalu ada yang gambar kedua atau kelompok makanan yang kedua yang bergizi bagi tubuh adalah lauk pauk. Misalnya daging, ikan, lalu tahu, tempe, telur, dan cumi. Nah, ini termasuk ke dalam makanan sehat juga ya anak-anak. Nah, apakah hanya cukup 2 makanan pokok saja, karbohidrat dan lauk pauk? Tidak, anak-anak, karena kita membutuhkan sayuran. Nah, di sini sayur-sayuran, misalnya ada kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Nah, untuk anak-anak yang tidak suka makan sayur, nanti kalian memiliki gizi yang kurang bagi tubuh kalian. Nah, belajar makan sayur agar gizi untuk tubuh kalian itu terpenuhi ya anak-anak. Nah, anak-anak itu tadi telah ada 3 makanan, yaitu makanan pokok, lauk pauk, dan sayur-sayuran. Apakah itu sudah cukup? Tidak, anak-anak. Lebih bagus lagi kita memakan buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, lalu pisang dan jambu dan buah-buahan lainnya. Nah, makanan ini sudah termasuk ke dalam 4 makanan sehat. Nah, bila lebih sempurna lagi, maka ditambah dengan susu, misalnya susu sapi dan susu kambing. Jadi, kelima makanan ini disebut 4 sehat, 5 sempurna. Dan penyempurnanya itu adalah susu. Lalu anak-anak, jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih dan menyehatkan serta bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Selanjutnya kita akan latihan tema ya anak-anak. Amati gambar makanan berikut ini. Beri tanda checklist pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari. Beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sekali saja atau bahkan dihindari. Tulis pula alasan pada tempat yang tersedia. Nah, di sini ada gambar buah-buahan. Nah, kira-kira menurut kalian buah-buahan ini sebaiknya dimakan setiap hari atau sekali saja? Dimakan setiap hari ya, dan beri tanda checklist. Alasannya kenapa? Karena buah-buahan sebaiknya dimakan setiap hari karena mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Jadi buah-buahan ini dianjurkan untuk dimakan setiap hari. Lalu di sini ada gambar permen. Nah, permen ini menurut kalian harus dimakan setiap hari atau tidak? Permen ini tidak termasuk ke dalam makanan 4 sehat 5 sempurna anak-anak. Berarti tidak perlu dimakan setiap hari, hanya sesekali saja ya anak-anaknya. Alasannya kenapa? Permen sebaiknya sesekali disantap karena kandungan gulanya yang tinggi tidak baik untuk kesehatan jika disantap setiap hari. Nah, ada gambar-gambar berikutnya lagi. Nanti anak-anak isi sendiri ya sesuai contoh yang Bu Anti berikan. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu singkat nih anak-anak. Jadi kalian dimanapun pasti menemukan buah-buahan ya. Melalui kegiatan pengembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pecangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Nah, anak-anak, bayangkan jika perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Nah, ini kita akan bermain
penjumlahan ya anak-anak ya. Maka kamu bisa menjawab, tadi kan menghasilkan 3.400, berarti kalau 2 kali panen kita tulis 3.400 tambah 3.400. Nah, kita penjumlahannya menggunakan susunan ke bawah. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0. 4 tambah 4, 8, 3 tambah 3, 6. Jadi, dalam 2 kali panen menghasilkan 6.800 buah.